Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji At-Tirmidzi halaman versi PDF halaman 587 versi PDF. Bab ma dzukira fi tsana 'ala Allah wassalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'ai. Bab tentang bagaimana memuji Allah dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi setelah melaksanakan sholat, ya, atau ya ketika kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila qol hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Yahya bin Adam qala akhbarana Abu Bakar bin Ayyash an Asim an Rizzi an Abdillah qala kuntu usolli wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar ma'ahu falamma jalastu bada'tu bis sana 'ala Allah thumma shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma da'awtu li nafsi faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sal tu'tah ini ya. Qala wa fil bab an Fadalah bin Ubaid. Jadi sahabat itu pernah, sahabat Abdullah sholat bersama Kanjeng Nabi, ya sholat gitu ya, bareng Kanjeng Nabi, bareng Abu Bakar dan ada Umar, sahabat Umar. Kemudian setelah sholat, ya duduk. Nah, kemudian sahabat tersebut memulai dengan memuji kepada Allah, ya dengan hamdalah dan lain-lain, ya, memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, pujian kepada Allah itu lafadznya bermacam-macam nih. Ya, pokoknya intinya itu ya memuji kepada Allah, syukur kepada Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Hamdan yuwafi, kalau kita biasanya doanya gitu ya, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah gitu, itu doa memuji kepada Allah gitu ya, muji-muji kepada Allah. Nah, setelah muji kepada Allah baru bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu nih. Urutannya seperti itu. Jadi muji kepada Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi, baru tsumma da'autu nafsi, saya mendoakan diri saya. Baru sampean berdoa apa, minta apa, mendoakan apa. Nah, kemudian diketahui oleh Nabi, dan Nabi berbicara apa? Tanggapannya sal tu'toh nih, sal mintalah gitu ya, tu'toh maka kamu diberi. Nah gitu, jadi ini salah satu tata cara atau etika nih, etika adabnya berdoa. Jadi kalau berdoa kita dimulai dengan muji kepada Allah, yang kedua bersalawat kepada Nabi, baru yang ketiga kita berdoa untuk diri kita. Kita mintanya apa, punya keinginan apa, ya kita berdoa saat itu. Jadi urutannya seperti itu. Maka apa kata Nabi, sal tu'toh, kalau kamu minta kamu akan diberi. Sal tu'toh, kamu akan diberi gitu ya. Sama dengan pujian kepada Allah, sholawat itu juga lafadznya atau caranya itu bermacam-macam. Lafadz bersolawat kepada Nabi itu banyak sekali.
Macam-macam kayak tadi kita istighosah itu kan banyak sholawat ya. Ada sholawat nariyah, sholawat munjiat gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awal afat, itu juga sholawat ya. Sholawat tapi yang namanya itu sholawat munjiat gitu ya. Sholawat nariyah ya. Yang kita baca tadi Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman, itu juga sholawat. Jadi terserah sampean yang jenengan mau bersolawat pakai lafaz apa, nah itu banyak sekali nggih. Jadi urutan seperti itu, pujian kepada Allah, alhamdulillah, kemudian sholawatnya apa, baru kita berdoa. Rabbana atina fid dunya apa, Robbi habli, Allahumma apa, terserah doanya apa, minta diberi keturunan yang soleh-solihah dan seterusnya, mintanya apa gitu. Qala Abu Isa hadis Abdullah bin Mas'ud hadis hasanun sahih. Dan ini konteks hadis ini dilaksanakan setelah sholat. Jadi sahabat Abdullah sholat bareng Kanjeng Nabi, sholat bareng sahabat Umar, Abu Bakar, kemudian beliau berdoa seperti itu. Kata Nabi, ya kamu akan diberi gitu ya. Kalau minta kamu diberi gitu ya. Jadi kalau kita mintanya kepada Allah gitu. Tetap kita mintanya kepada Allah, kemudian kita berusaha gitu. Berdoa, minta kepada Allah, kemudian kita ikhtiar berusaha. Qala Abu Isa hadis Abdullah bin Mas'ud hadis hasanun sahih. Qala Abu Isa hadal hadis rawahu Ahmad bin Hambal an Yahya bin Adam mukhtasaran atau mukhtasaran. Bab ma dzukira fi tathibil masajid. Memberi wangi-wangian dalam masjid. Ya sunahnya masjid ya yang wangi, yang harum gitu ya. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Hatim al-Mu'addib al-Baghdadi al-Basri qala hadatsana Amir bin Shalih az-Zubairi huwa min walad Zubair akhbarana Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah qalat amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunadhaf wa tutayyab wa tutayyab. Nabi itu memerintahkan kita untuk membangun masjid di kabilah-kabilah kita, di daerah kita, dan menyuruh untuk membersihkan, masjidnya bersih, dan watu toyab, yang wangi. Jadi masjidnya kalau bisa kamu sholat, tempat sholatnya yang wangi, yang bersih. Gitu. Wabil qala hadatsana Hanad qala abarana Abdah wa Waqi an Hisham bin Urwa an Abi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fadzakara nahwahu. Qala Abu Isa wa hadza asahu min hadis awal. Wabil qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwa an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fadzakara nahwahu. Qala Sufyan qalu bi bina'il masajid fid dur yani al-qabail. Bab maja anna salatal lail wan nahar mathna. Ini sudah pernah dibahas ya, hadisnya diulangi. Salat malam atau salat siang, salat sunnah di malam hari dan siang hari itu dua gitu. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Syu'bah an Ya'la bin Atha an Ali al-Azdi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail wan nahar mathna. Salat sunnah malam atau salat sunnah di siang hari itu rakaatnya dua gitu. Qala Abu Isa ikhtalafa ashabu Syu'bah fi hadis Ibnu Umar farafa'u ba'dhum wa au qafahu ba'dhum wa ruwiya an Abdullah al-Umari an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwadha wa sahih ma ruwiya an Nabi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul lail mathna. Wa rawa thiqat an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuru fihi salatan nahar. Wa qad ruwiya an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yusalli bil lail mathna wa bin nahar arba'an. Wa qad ikhtalafa al-ilmi fi dhalik. Fara'a ba'dhum anna salatal lail wa nahar mathna wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad. Kalau pendapat kita mazhab Syafi'i ya kalau salat malam ya dua enggak ada yang salat sunnah
4 itu nggak ada, tapi dipisah nih. Dipisah dengan salam 2 sama dengan sholat sunnah di siang hari 2 ini. Waqala ba'dum salatul laili mathna wa ra'au salat tatawwu bin nahar arba'an misal qabla dhuhur wa ghairiha min salat tatawwu wa qala Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq. Bab kaifa kana yatatawwa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahar. Bagaimana Nabi salat sunnah di siang hari, ketika siangin bagaimana? Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Wahab bin Jarir qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim bin Dhamra qala sa'alana Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahar faqala innakum la tutiquna dzalik faqulna man ataqa dzalik minna faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanatish syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna indal asri shalla rakataini wa idza kanat syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna inda dhuhur shalla arba'an wa yusalli qabla dhuhri arba'an wa ba'da rakataini wa qabla al-asri arba'an yafsilu baina kulli rakataini bitaslim alal malaika wan nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Ini salat sunnah rawatib nih. Jadi salat qobliyah zuhur 4 atau 2 boleh nih, 2 atau 2 saja. Ba'diyah juga 2. Ada yang mengatakan 4 nih. Qobliyah asar ada yang mengatakan 4, ada yang 2. Jadi terserah pilih yang mana nih. Wa biqal hadatsana Muhammad bin Musanna qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim bin Dhamra an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bisa hadha hadis hasan. Wa qala Ishaq bin Ibrahim ahsanu syai'in ruya fi tatawu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahar hadza wa ruya an Abdullah bin Barak annahu kana yudha'ifu hadzal hadis wa inna ma dha'afahu indana wallahu a'lam li annahu la yurwa mithlu hadza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal wajhi an Asim bin Dhamra an Ali wa Asim bin Dhamra huwa siqatun inda ba'di ahli hadis qala Ali bin al-Madini qala ya bin Sa'id al-Qattan qala Sufyan kunna na'rif fadla hadis Asim bin Dhamra ala hadis Haris. Bab fi karahiyatis shalah fi lukhufin nisa. Makruh salat memakai selimutnya perempuan. Wa bil qal hadatsana Muhammad bin Abdul A'la qala abarana Khalid bin Harith an Ash'ath wa wa ibn Abdul Malik an Muhammad bin Sirin an Abdullah bin Syakik an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi lukhufi nisa'ihi. Nabi itu tidak salat memakai selimutnya atau pakaiannya istrinya Nabi ya. Makruh hukumnya. Qala bisa ada hadis sahih wa qad fi dzalik rukhsatun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ya enggak apa-apa rukhsah gitu. Bab dzikri ma yajuzu minal masyi wal amal fi sholati tatawwu. Bab tentang bolehnya berjalan atau melakukan perbuatan ketika sedang sholat sunnah nih. Wabil qala hadatsana Abu Salama Yahya bin Khalaf qala abarana Bishr bin Ufaddal an Burdi bin Sinan an Zuri an Urwa an Aisyah qalat ji'tu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal bab alaihi mughlaq famasha hatta fatahari thumma raja ila makani wa wasafatil bab fil qibla qala bisa hadha hadisun hasan gharib. Oke, jadi ini pernah suatu ketika Aisyah datang ke rumah. Nah, posisinya itu rumahnya sedang tertutup pintunya nih. Nah, Nabi itu sedang sholat, posisinya menghadap pintu. Nah, pintunya itu berarti menghadap kiblat nih. Posisinya Nabi menghadap pintu ke searah kiblat. Nah, kemudian ketika mau masuk itu mungkin terkunci atau gimana nih. Kemudian Nabi itu membukakan. Jadi dalam keadaan sholat, kemudian berjalan 1 atau 2 langkah gitu. Kalau di penjelasan ulama itu Nabi berjalan 1 atau 2 langkah, kemudian buka pintu, kemudian kembali ke posisi sholat. Dan Nabi itu sholatnya sholat sunnah. Dalam keadaan sholat sunnah bukan sholat yang wajib. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya boleh melakukan gerakan
kalau memang ada hajat dan ada tambahan nih, kalau ada hajat, kalau tidak ada hajat tidak boleh gerak-gerak. Kalau semua ada hajat seperti ini tadi, membuka pintu, nah itu boleh bergerak. Ini geraknya juga pun tidak banyak, tidak gerakan yang banyak sekali. Tapi Nabi hanya bergeraknya 1 atau 2 langkah, kemudian membukakan pintu. Nah ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya rumahnya Kanjeng Nabi atau mungkin kamarnya Kanjeng Nabi itu kecil, tidak besar, tidak luas gitu ya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidak besar, kamarnya juga kecil. Ketika pintunya tertutup, ada orang masuk, Nabi dalam keadaan sholat sunnah, sholat sunnah, ada yang masuk, kemudian Nabi jalan 1 atau 2 langkah, dibukakan, kembali lagi ke posisi sholat sunnah. Nah ini beberapa catatan. Dan bolehnya melakukan gerakan itu tentu tidak boleh terlalu banyak, dan tentu harus ada hajat, ada apa gitu ya, boleh melakukan gerakan. Kalau bisa ada hadisun hasan gharib, dan ini juga hadisnya itu kualitasnya misalnya tidak yang sahih banget ya, tapi bagus, nah tengah-tengah kualitas hadisnya. Tapi kalau kita memang tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ya tidak boleh gerak-gerak, nggak boleh. Dalam sholat sunnah, kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib fardu tidak boleh bergerak. Bahkan tolah-toleh tidak boleh. Di bab selanjutnya tolah-toleh tidak boleh. Kecuali kalau dalam keadaan seperti kemarin, dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang itu tidak apa-apa bergerak. Perang berkecamuk kemudian sambil pedang-pedangan tidak apa-apa. Kalau dalam keadaan khauf atau takut. Bab ma dzukira fi qiraati surataini fi rakaatin. Baca 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi dalam 1 rakaat membaca 2 surat. Wa bil hadatsana Muhammad bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah anil A'mas qala sami'tu Aba Wa'il qala sa'ala rajulun Abdullah an hadzal harf ghairi asin aw yasin qala qul al-Qur'an qara'ta ghair hadza qala na'am qala inna qauman yaqra'unahu yansurunahu tasaddaqal la yujawizu turaqiyahu inni la a'rifu suwar an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna fa'amarna al-qama fasalu faqal ishruna surah minal mufassal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrunu baina kulli surataini fi kulli rakaatin. Qala bisa ada hadis hasan sahih. Jadi Nabi itu ketika membaca surat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, itu kadang membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi sama dalam satu rakaat baca kulhu sama anas, itu boleh. Kulhu anas atau apa Al-Bayyinah sama apa gitu, itu boleh 2 surat dalam 1 rakaat. Kalau bisa ada hadisun hasan sahih. Bab ma dzukira fi fadlil masyi ila masjid wa ma yuktabu lahu minal ajr fi khutah. Keutamaan berjalan menuju masjid untuk jamaah, untuk sholat, itu ada fadilahnya atau keutamaannya. Wabil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah anil A'mas sami'a Dzakwan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ar-rajul fa ahsanal wudu'a thumma kharaja ila shalah la yukhrijuhu aw qala la yunhizuhu illa iyyaha lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Kalau bisa ada hadis hasan sahih. Barang siapa yang keluar ke masjid, ya wudunya yang bagus, kemudian keluar ke masjid untuk sholat, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Derajatnya akan dinaikkan dan dosa-dosanya akan rontok. Setiap langkahnya itu melebur dosa. Kalau bisa ada hadis hasanun sahih. Bab ma dzukira fi shalah ba'dal maghrib annahu fil bait afdal. Salat ba'diyah maghrib lebih utamanya di rumah.
Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala abrana Ibrahim bin Abil Wazir Al-Basri thiqah qala abrana Muhammad bin Musa an Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujra an abihi an jaddi qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi masjid Bani Abdil Ashhal al-Maghrib faqama nas yatanaffalun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi atas-shalah fil buyut. Jadi Nabi itu pernah sholat di masjid Bani Abdil Ashhal, sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian orang-orang itu ikut sholat sunnah ba'diyah. Kemudian sama kanjeng Nabi, kalian lebih baik sholat di rumah saja gitu ya. Sama Nabi itu dianjurkan sholat ba'diyahnya di rumah saja gitu ya. Alaikum bi'atus-shalah fil buyut. Jadi anjurannya kalau sholat sunnah gitu, anjuran sholat sunnah baik ba'diyah atau qobliyah itu di rumah. Jadi kalau qobliyah di rumah, ba'diyah juga di rumah, itu sunahnya seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Kalau sholat fardu lebih baik di masjid. Nah gitu aja kaidahnya. Kalau sholat sunnah di rumah, kalau sholat wajib berjamaah di masjid. Salah satu alasannya kata ulama, kenapa kok anjurannya di rumah sholat sunnah? Biar tidak terkena riak nih, biar tidak terkena sifat riak atau pamer. Kalau kita sholat sunnah banyak di masjid, nah takutnya nanti kita terjatuh kepada rasa pamer. Aku sholatnya banyak, rajin gitu ya. Biar dilihat orang-orang tak sholat di masjid gitu ya. Sholat sunnahnya akeh, nah itu pamer ya. Takutnya seperti itu. Maka ya mending sholat di rumah. Ya, sholat sunnah di rumah yang banyak, sholat sendiri nggak ada yang tahu gitu nih. Nah, maksudnya seperti itu nih. Qala bisa hadza hadis gharib min hadis Ka'ab bin Ujrah la na'rifu illa min hadzal wajh. Wa sahih ma ruya an Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ya, Nabi itu salat ba'diyah maghrib di rumahnya gitu. Qala bisa wa qad ruya an Hudzaifah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholal maghrib fama zala yusalli fil masjid hatta sholal isya al-akhirah. Fa fi hadzal hadis dalalatan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat raka'ataini ba'dal maghrib fil masjid. Tetapi terkadang Nabi itu juga pernah sholat sunnahnya juga di masjid gitu nih. Jadi Nabi itu nggak saklek, nggak selalu di sini gitu ya. Kadang di sini, kadang di situ. Kadang di rumah, tapi pernah juga di masjid gitu nih. Jadi biar para sahabat atau orang-orang tidak menganggap, oh berarti kudu di rumah terus. Nah, di masjid juga boleh gitu nih. Karena Nabi juga suatu ketika pernah juga sholat di masjid gitu. Nah, jadi seperti itu. Nabi memberikan contoh itu tidak hanya satu contoh, tapi banyak contoh. Ya kadang di masjid, kadang di rumah gitu nih. Bab ma dzukira fil ightisal indama yuslimur rajul. Ya tentang mandi ya. Ketika seorang itu masuk Islam, ada seorang mu'alaf gini baru masuk Islam, maka disunahkan mandi, anjurannya mandi. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Bashar Bundar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala abna Sufyan anil A'az bin Sabba an Khalifah bin Husain an Qais bin Asim annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila bima'in wasidrin. Jadi ada sahabat yang baru masuk Islam, kemudian sama Nabi disuruh mandi. Ayo mandi, mandi besar gitu ya. Mandi dengan memakai sabun, wangi-wangian. Bab qala wa fil bab an Abi Hurairah qala bisa hadza hadis hasan la na'rifu illa min hadzal wajh wal amal alaihi ilmi yastahibuna lirrajul idza aslama ayaghtasila wa yaghsila thiyabahu. Dan mencuci pakaiannya juga ya. Disunahkan juga pakaiannya yang lama dicuci, diumbah gitu ya. Badannya dicuci, mandi, pakaiannya juga dicuci. Anjurannya seperti sunnahnya. Bab ma dzukira min tasmiyah inda dukhul khala. Ini sudah pernah kita bahas nih. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala akhbarana Hakam bin Bashir bin Salman qala akhbarana Khalid As-Saffar anil Hakam bin Abdullah An-Nasri an Abi Ishaq an Abi Juhaifa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
satrun ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadum al-khala ayakul bismillah. Penutup antara seorang dengan jin ketika mau masuk WC, toilet, masuk jeding, satirnya apa atau penutupnya apa? Yaitu baca bismillah. Paling tidak itu mau masuk WC baca bismillah dulu. Kalau lengkapnya di sebelumnya sudah pernah kita bahas, sebelum masuk WC ya kita berdoa. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Gimana bahasanya? Saya dulu Pak. Biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Allahumma ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais gitu ya. Jadi kita sebelum masuk WC baca doa itu. Itu ya lengkapnya. Setidaknya baca bismillah gitu aja. Dan ini menjadi penutup nih, satir penutup antara kita dan jin. Berarti kalau kita tidak baca bismillah, kita itu seakan-akan ya nggak ada penutupnya. Seakan-akan kita kejeding ya, ketok gitu, ketok karo bangsa jin gitu, kelihatan gitu. Biar kita nggak kelihatan bangsa jin ya kita baca bismillah. Nah ini sebagai satir nih, penutup. Qala bisa hadha hadis gharib la na'rifu illa min hadzal wa isnadu laisa bidzakal qawi wa qad ruya an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam asya fi hadza. Oke. Bab ma dzukira min sima ihadil ummah yaumil qiyamah min atharis sujud wa tuhur. Ciri umat kita, umat Nabi Muhammad ini ketika kiamat adalah bekas sujud. Jadi cirinya nanti kan umatnya Kanjeng Nabi nanti di akhirat, cirinya itu ada bekas sujudnya ini ya. Wabiqal hadatsana Abdul Walid Ahmad bin Bakar ad-Dimashqi qala akhbarana Al-Walid bin Muslim qala Sofwan bin Amr qala akhbarani Yazid bin Humair an Abdullah bin Busr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ummati yaumal qiyamah gurra minas sujud. Gurra minas sujud. Muhajjaluna minal wudu. Ciriku nanti ya umatku nanti di hari kiamat atau di akhirat nanti kelak itu wajahnya mereka putih bersinar. Nih wajahnya putih bersinar karena bekas sujud dan ada bersinar dari wudhu, bekasnya wudhu. Nah ini nanti jadi kalau nanti di akhirat di kiamat nanti kita semua umatnya Nabi Muhammad itu ciri-cirinya oh ini wajahnya bersinar nih, ada bekas sujudnya, ini cirinya umat Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Umat yang lain, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya mungkin cirinya tidak seperti kita, cirinya mungkin berbeda. Tapi kalau umat Kanjeng Nabi nanti di akhirat, cirinya itu bersinar wajahnya karena wudhu dan ada bekas sujudnya ya karena sering sujud nih. Qala bisa hadza hadis hasan sahih. Warib min hadzal waji min hadis Abdullah bin Busr. Ya Allah alam bisawab rabbi fa'fana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.